Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai umat Nabi Muhammad, tentu di saat-saat seperti ini keimanan kita, keislaman kita, serta tentu kesabaran kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat dimana Allah menurunkan sebuah ujian yang berat bagi kita, tentu juga dialami oleh seluruh manusia, tidak hanya umat Nabi Muhammad. Rasa takut, ya memang takut. Penuh dengan kekhawatiran, ya kita khawatir karena wabah yang tengah kini melanda dan mewabah di seluruh belahan bumi Allah ini adalah sesuatu yang apabila terjangkit terhadap seseorang bahkan bisa menimbulkan kematian. Setiap orang tentu takut jika ia dipanggil oleh Allah, sedangkan bekalnya, sedangkan amal ibadahnya masih belum cukup untuk menutupi semua kekurangan-kekurangannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepas dari semua yang kejadian yang tengah kita hadapi ini, ternyata dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah berupaya memintakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar bagaimana kita umat Nabi Muhammad dapat lepas, dapat terhindar dari segala ujian, bala, bencana, wabah yang tengah kita hadapi. Sehingga disebutkan dalam satu riwayat bahwasanya dahulu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sekali waktu di tengah beliau membaca Al-Quran di malam yang gelap gulita, dihiasi bintang yang bertabur di langit, sehingga ketika beliau asik membaca, maka berlinanglah air mata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tampak seperti orang yang ketakutan, yang memikirkan sesuatu yang begitu berat, sehingga di tengah tangisan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka turunlah malaikat Jibril alaihissalam bertanya kepada Nabi, "Ma yubkika ya Rasul?" Apa yang membuat engkau menangis wahai Nabi Muhammad? Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab di hadapan malaikat Jibril yang ketika itu bertanya kepada beliau, "Wahai Jibril, aku membaca tentang kisah umat-umat terdahulu yang terdapat di dalam Al-Quran. Umat Nabi Nuh dihancurkan oleh Allah, sedangkan Nabi Nuh masih berada di tengah-tengah mereka. Umat Nabi Lut dihancurkan oleh Allah, sedangkan Nabi Lut masih berada di tengah-tengah mereka. Umat Nabi Soleh dihancurkan oleh Allah, sedangkan Nabi Soleh masih berada di tengah-tengah mereka. Dan banyak daripada umat-umat terdahulu yang mereka dianggap dihancurkan oleh Allah, sedangkan Nabi mereka masih berada di tengah-tengah mereka, wahai Jibril. Sehingga ini membuat aku ketakutan, ini membuat aku sedih. Yang aku pikirkan, wahai Jibril, bagaimana dengan umatku? Aku takut mereka dihancurkan oleh Allah. Mereka diberi ujian, diberi bala bencana oleh Allah, sedangkan aku berada di tengah-tengah mereka. Aku takut, wahai Jibril.
setelah mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, sesuatu yang membuat beliau menangis, sesuatu yang membuat beliau bersedih, sesuatu yang membuat beliau terasa takut terhadap apa yang akan dihadapi oleh umat. Maka malaikat Jibril alaihissalam naik menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga disampaikanlah keadaan Nabi Muhammad di hadapan Allah, dan dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan firman-Nya, wa ma kana Allahu yu'adzibahum wa anta fihim. Wahai Rasul, wahai Nabi Muhammad, Allah tidak akan menghancurkan umatmu, Allah tidak akan mengazab umatmu, Allah tidak akan memberi mereka bala bencana yang berat selama engkau masih berada di tengah-tengah mereka, wahai Nabi Muhammad. Inilah kunci yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad, sehingga mereka dijamin oleh Allah tidak akan dihancurkan, tidak akan diazab, tidak akan diberi bala bencana ujian yang berat selama Nabi Muhammad berada di tengah-tengah mereka. Akan tetapi, saudaraku yang dimuliakan Allah, kita telah tahu Nabi Muhammad telah tiada. Nabi Muhammad telah meninggal dunia. Nabi Muhammad telah meninggalkan kita jauh-jauh hari, meninggalkan dunia yang fana ini. Akan tetapi ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwan, saudaraku yang dimuliakan Allah, tahukah kita, walaupun Rasul telah meninggal dunia, namun kita bisa dan mampu untuk menghadirkan beliau di tengah-tengah kita. Para ulama-ulama kita ahli takwil menyebutkan di antara cara untuk mampu menghadirkan ruh Nabi Muhammad di tengah-tengah kita adalah dengan kita memperbanyak membaca sholawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka selama umat Nabi Muhammad terus membasahi lisan mereka, menyebut, memuji, membaca akan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad, itu artinya Nabi Muhammad tetap berada di tengah-tengah kita umat Nabi. Sehingga apabila lazim terucapkan di zikir lisan umat Nabi Muhammad akan sholawat kepada Nabi, maka dipastikan umat Nabi Muhammad akan terjaga daripada azab bala bencana yang diturunkan oleh Allah, karena ini jaminan langsung dari Allah. Karena ayat ini turun berkah tangisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah kunci yang pertama agar kita terhindar dari bala bencana, dari azab yang diturunkan oleh Allah, adalah terus kita memperbanyak sholawat, salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita umat Nabi. Ini resep dari Nabi. Ini jawaban dari Allah. Maka ayo kita hidupkan Nabi Muhammad dengan memperbanyak sholawat, sehingga kita terjaga dari azab, termasuk dari virus yang tengah melanda kita ini, agar cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian saudaraku yang dimuliakan Allah, ketika Rasul telah mendapatkan jawaban dari Allah lewat ayat tersebut, tenanglah hati beliau. Namun tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali menangis dan menangis. Seakan terdapat sesuatu yang membuat beliau teramat sangat takut, sehingga malaikat Jibril alaihissalam kembali menghampiri Nabi Muhammad, kemudian bertanya lagi kepada Rasul, ma yubkika ya Rasulullah, apa yang kembali membuat engkau menangis wahai Nabi Muhammad?
Bukankah jawaban Allah jelas? Bukankah Allah telah memberikan jaminan terhadap umatmu, wahai Nabi? Mereka tidak pernah akan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selama engkau masih berada di tengah-tengah mereka, wahai Rasul. Lalu apa yang membuat engkau kembali menangis, wahai Nabi Muhammad? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya Jibril, aku tahu Allah telah menjamin umatku. Mereka tidak akan diazab oleh Allah selama aku masih berada di tengah-tengah mereka. Namun yang aku pikirkan, wahai Jibril, yang membuat aku bersedih, bagaimana dengan nasib umatku yang mereka hidup setelah aku tidak ada, setelah aku meninggal dunia, tidak berada di tengah-tengah mereka. Mereka lah yang membuat aku kembali menangis, wahai Jibril." Maka setelah mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, malaikat Jibril kembali menghadap kepada Allah, menyampaikan apa perihal kesedihan hati Nabi Muhammad. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab akan itu semua, di mana Allah memberikan satu jaminan kepada Nabi Muhammad melalui firman-Nya, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Bahwasanya Allah berfirman, wahai Nabi Muhammad, Allah tidak akan pernah mengazab umatmu, tidak akan memberikan bala bencana, cobaan yang berat terhadap umatmu selama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa memohon ampun, senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka basahi lisan mereka di hadapan Allah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka selama itu mereka lakukan, niscaya azab Allah, bala bencana, cobaan, termasuk virus yang tengah melanda kita semua, tentu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan Allah, inilah kunci kedua yang datangnya dari Allah, berkah tangisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa memikirkan keadaan umatnya, sampai-sampai beliau harus menangis sehingga mendapatkan jawaban jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kita umat Nabi Muhammad. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah, mari kita jadikan sholawat dan istighfar ini untuk kita memohon kepada Allah sehingga wabah corona, penyakit yang tengah mewabah ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu kita tidak ingin keadaan seperti ini terus berlanjut. Kita ingin bisa beribadah, kita ingin meramaikan masjid-masjid kita yang sebagian masjid kita kini tengah ditutup karena dikhawatirkan akan terjadi penyebaran laginya. Kita ingin sholat Jumat terlaksana di masjid-masjid kita, yang pada saat ini sebagian masjid-masjid kita tidak melaksanakannya dikarenakan khawatir akan wabah corona ini. Kita ingin bersama-sama anak, keluarga, famili kita semuanya bisa kumpul bersama lagi di saat dimana pada saat ini sebagian orang tidak bisa bertemu keluarganya dikarenakan dibatasinya perjalanan. Kita ingin ini semua kembali normal lagi. Maka ayo saudaraku, kita jadikan sholawat, kita jadikan istighfar sebagai aktivitas rutin kita setiap harinya. Perbanyak membaca sholawat, perbanyak beristighfar kepada Allah, dan tentu kita tambahi dengan banyak berbagi, bersedekah, membantu sesama, sehingga Allah melihat keadaan kita dan Allah akan mengangkat penyakit ini. Karena penyakit ini datangnya dari Allah, maka Allah jualah yang bisa menghilangkannya. Maka dengan segala kerendahan hati kita, kita memohon kepada Allah.
dengan dua amalan ini. Serta kita tambahkan dengan saling berbagi di antara saudara kita. Karena banyak saudara-saudara kita yang saat ini mereka susah untuk dapat makan. Mereka susah dalam mendapatkan rezeki karena segala sesuatu serba dibatasi. Ayo saudaraku, semua itu menjadi tanggung jawab kita sebagai umat Nabi Muhammad. Oleh karena itu, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini ada manfaatnya bagi kita, dan kita terus memohon kepada Allah semoga wabah corona ini segera pergi dari kehidupan kita, dan kita dapat kembali bersama-sama meramaikan masjid-masjid kita, bersama-sama dapat menunaikan ibadah umroh, bersama-sama dapat berziarah ke makam Nabi Muhammad, bersama-sama kita menunaikan ibadah haji. Amin. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.